Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, Bunda, kalau mabuk perjalanan mulai balita sampai sudah berkeluarga masih tetap mabuk perjalanan, itu penyebabnya apa? Kalau dari sisi akhlak apakah yang harus diperbaiki? Kalau mabuk perjalanan berarti orang itu tidak mampu bersosialisasi dengan baik. Ya, bisa aja orang itu selalu mengedepankan egonya. Mengedepankan ego itu umpamanya begini ya. Ya bisa aja kalau dari kecil sudah mabuk berarti ada genetik dari orang tuanya yang egonya itu ya lumayan besar ya. Jadi kalau orang tuanya itu diberi masukan itu biasanya agak susah. Nah ini kan namanya ego ya. Jadi kalau dia ada di lingkungan baru, dia yang ingin kelihatan menonjol ya. Ya pokoknya kepingin yang nomor satu lah istilahnya. Jadi kalau di lingkungan baru itu dia pingin nonjol, itu kan ego. Jadi dia tuh nggak bisa menyesuaikan lingkungan baru. Harusnya kan kalau lingkungan itu baru, dia itu kan harus diam dulu, mengamati, kan gitu. Tapi dia tuh nggak bisa. Nah orang-orang yang seperti ini biasanya ya insya Allah gampang mabuk ya. Kalau naik kendaraan kadang-kadang baru masuk saja, ini tetangga saya ini baru masuk aja sudah mual, padahal baru masuk. Kalau Bunda ini perjalanan 100 kilo berhenti ya, itu nggak mabuk, tambah lagi 150 berarti 250 ya nggak mabuk. Kalau mabuk itu biasanya memang dalam keadaan badan ini kurang fit ya, itu baru. Jadi sangat-sangat jarang mabuk, itu sangat jarang sekali. Tapi kalau baru masuk sudah mual, pusing, nah ini termasuk seperti itu. Kalau ini terjadi mulai balita berarti dulu orang tuanya itu seperti itu. Jadi nanti dilihat kalau sudah menikah ya, nah ini kan berarti sudah dewasa. Nah, dilihat aja ya nanti kalau orang itu masih nabuk ya berarti sifatnya ini ya nurun ya, dari orang tuanya nurun ke dia. Biasanya orang-orang yang seperti ini yang gampang mabuk perjalanan itu biasanya orangnya itu egois ya. Jadi kalau diberi masukan itu agak sulit ya. Biasanya seperti itu. Kalau diberi masukan agak sulit, terus egois. Kalau melakukan sesuatu egois biasanya rata-rata mabuk. Jadi kalau ingin mengatasi masalah itu ya belajar jangan egois. Kalau diberi masukan harus mau menerima. Insya Allah tidak akan mengalami mabuk. Ini ada pertanyaan, Bunda, kalau dulu agak-agak jarang orang yang jengkelin, semakin hari kok semakin sering ya akhir-akhir ini, itu kenapa Bunda? Penyebabnya apa? Kalau dari sisi akhlak apakah yang harus saya perbaiki, dan itu penyebabnya dari dosa apa? Jadi biasanya orang itu kalau sudah tobat, mohon ampun pada Allah, berjanji pada Allah tidak akan gampang tersinggung. Walaupun ada orang jengkelin tidak akan jengkel. Kalau sudah berucap seperti itu biasanya ya nanti tambah sering ada ya. Kalau dulu-dulu agak jarang-jarang orang jengkelin itu biasanya ujiannya itu nanti orang yang jengkelin itu hampir setiap hari. Nah itu harus betul-betul dibuktikan. Kalau sudah berucap, ya Allah aku tidak akan mengulangi perbuatanku yang dulu-dulu aku itu sering gampang jengkel, mulai hari ini berjanji. Jadi mulai hari ini ya Allah berjanji nggak gampang jengkel lagi.
nggak gampang tersinggung lagi. Nah biasanya itu akan muncul, ada aja ya orang-orang yang jengkel itu, yang biasanya itu baik nggak jengkelin, ya tiba-tiba jengkelin. Ya itu namanya ujian. Jadi ujiannya terletak di situ. Misalnya orang berdoa, ya Allah berikanlah aku anak soleh soleha. Jadi biasanya ujiannya itu ada salah satu anak yang tingkah lakunya itu memang gak sesuai ya. Nah itu ujiannya itu terletak di situ. Jadi kalau berdoa misalnya, ya Allah berikanlah aku suami yang soleh, biasanya suaminya malah selingkuh, itu ujiannya. Loh dulu itu baik, sekarang kok akhir-akhir ini malah sering selingkuh misalnya, itu karena sering berdoa seperti itu. Jadi kalau imannya sudah cukup bagus, terus sering berdoa seperti itu, biasanya ya ujian itu cepat sekali diberikan. Jadi doanya dulu kan sering mengucapkan begini, ya Allah berikanlah aku suami yang soleh, makanya ujiannya ya suaminya selingkuh. Jadi kalau suaminya selingkuh ya itu bentuk ujian ya, itu bentuk ujian karena dari doanya. Jadi doa itu nanti menyesuaikan ujiannya. Ya Allah berikanlah aku uang yang banyak, ya biasanya ujiannya ya uangnya hilang. Makanya bunda itu kalau doa ya nggak pernah seperti itu ya. Jadi doa itu yang mudah saja ya. Ya Allah mudahkanlah urusanku dunia sampai akhirat, ya gitu-gitu aja. Mohon diberi tetap iman, tetap Islam kan gitu. Jadi kalau pengen uang itu, saya kalau doa seperti itu ya agak malu ya sama Allah Ta'ala, biar Allah lah yang ngurus. Pokoknya Allah itu bikin aturan, orang tuh kalau mau pingin uangnya banyak ya harus berusaha kerja kan gitu. Jadi Allah itu bikin aturan, kalau orang itu berusaha, nah nanti akan diberikan rezeki. Jadi rezeki itu ya bukan berupa uang saja ya. Jadi kalau pengen uangnya banyak terus diem aja di dalam kamar kan nggak bisa. Jadi Allah itu bikin aturan ya harus dipatuhi aturannya. Di dalam surat Jumat juga dijelaskan, setelah kamu sholat bertebaranlah kamu di muka bumi. Artinya yang tadinya dagang ditinggal ya, yang tadinya jualan itu ditinggal sholat Jumat dulu, setelah itu ya jualan lagi, itu maksudnya. Nah kalau diem aja nggak ngapa-ngapain terus pingin uangnya datang, ya nanti jin yang membawa uang.